Shalom. Hari ini kita akan merenungkan kitab Mazmur pasal 87 dan 88. Paragrafnya pasal masing-masing aja. Pasal 87 ayat 1 sampai 7-nya, Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Tetapi semua bangsa dilahirkan di sana dari Tuhan. Paragraf yang kedua, pasal 88 ayat 1 sampai 19. Pemazmur berseru kepada Tuhan akan mendengarkan sebab dia merasa bahwa ia buangnya. Ia sembunyikan wajahnya daripadanya. Kesimpulan. Dalam pasal 87, Tuhan mencintai Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Tetapi ia berkata bahwa Lahab, Babel, Filistia, Tirus, dan Ethiopia juga dilahirkan dari sana. Orang Israel berpikir Sion itu untuk mereka sendiri. Namun Tuhan berkata tentang Sion bahwa seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Dan dia sendiri menegakkannya. Dalam pasal 88, pemazmur bersuruh siang hari sampai waktu malam untuk Tuhan menyelamatkannya. Dia merasa jiwanya kenyang dengan malapetaka dan hidupnya sudah dekat dunia orang mati. Dia berpikir bahwa telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Dia berpikir bahwa telah Tuhan jauhkan kenalan-kenalannya daripadanya dalam hukuman Tuhan. Akhirnya pemazmur berseru kepada Tuhan yang jangan buangnya dan jangan sembunyikan wajahnya daripadanya. Ajaran tindakannya. Pertama, Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Kedua, Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa ini dilahirkan di sana. Ketiga, Tuhan Allah yang menyelamatkan kita, tetapi kelihatannya ia membiarkan tidak ingat lagi buang umatnya, sembunyikan wajahnya daripada umatnya, dan jauhkan daripada mereka sahabat dan teman. Ajaran tentang manusianya. Pertama, pemazmur berseru-seru kepada Tuhan Allah yang menyelamatkannya dan memohon akan sedengkan telinganya kepada teriaknya. Kedua, dia tetap merasa bahwa Tuhan membiarkannya dalam kesulitan dan tidak ingat lagi. Dia merasa seperti diam di dalam kegelapan. Jadi, aplikasi hari ini, pertama, mengaku bahwa segala bangsa dilahirkan dari Tuhan dan memberitakan Injil supaya menyelamatkan semua jiwa dari segala bangsa. Inilah kewajiban kita, karena Tuhan penciptanya. Kedua, tetap perhatikan tentang kehendak Tuhan dan memberitakan rencana Tuhan kepada orang-orang yang merasa seperti Tuhan membuang dan membiarkan mereka. Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tetap Tuhan menyertai. Namun masalahnya dari kita. Karena kita tidak mengikuti jalannya. Rasanya demikian itu. Ketiga, berdoa dengan bersuruh-suruh supaya Tuhan menguatkan hati orang-orang yang sedang di dalam kesulitan seperti di dalam kegelapan. Ya, Tuhan pasti bisa menguatkan hati kita dan bisa menolong kita supaya mengatasi semua kesulitan. Inilah kehendak Tuhan dan inilah hati Tuhan. Sehingga kita hanya berdoa saja. Akhirnya PR praktek hari ini.
perhatikan tentang kehendak Tuhan sambil merenungkan firman dan berdoa, dan memberitakan rencana Tuhan yang Anda mengerti kepada orang-orang yang merasa seperti Tuhan membuang dan membiarkan mereka. Dan harus memberitakannya itu, Tuhan tidak pernah membuang dan membiarkan Anda. Tuhan tetap menyertai. Sekarang pun Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Anda supaya mengatasi semua kesulitan. Kita harus memberitakan itu dan menguatkan itu melalui hati. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.